Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Afrianda Putra, peserta Diklat PKA Angkatan 9 Provinsi Jambi tahun 2024. Baik, saya akan mencoba mempresentasikan tugas agenda 3 dengan judul Penerapan Organisasi Digital, Standar Kinerja Pelayanan, dan Manajemen Kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi. Tujuan publik akan pelayanan pemerintahan yang tepat waktu, tidak bertele-tele dan transparan sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk merealisasinya. Salah satu faktor yang bisa menjawab tantangan ini adalah pemanfaatan teknologi informasi. Tujuan pembangunan digital organisasi adalah melakukan transformasi kegiatan dan proses dalam sebuah organisasi dengan menggunakan teknologi secara efektif. Lalu, langkah pertama apa yang akan kita lakukan, yaitu dengan membuat rekayasa ulang proses bisnis, atau jika di pemerintahan kita sebut dengan government process re-engineering. Manfaat atau dampak yang akan dirasakan dengan melakukan digital organisasi, produktivitas karyawan dapat ditingkatkan berkat penggunaan tool yang mempermudah dan mempercepat proses kerja mereka. Tak hanya itu, biaya yang dikeluarkan oleh instansi untuk tenaga kerja pun bisa menjadi lebih rendah. Aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik mempunyai tanggung jawab memberikan pelayanan yang terbaik dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik dari pemerintah karena telah membayar pajak, distribusi, dan berbagai pungutan lainnya. Dalam rangka menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, adanya standar pelayanan memberikan keterbukaan akses informasi kepada masyarakat, sehingga dalam sebuah pelayanan baik persyaratan, prosedur, biaya, dan jangka waktu dapat diukur dan diketahui oleh masyarakat tanpa mengalami kebingungan serta menutup pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Ukuran keberhasilan penyelenggara pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggara pelayanan, dilakukan survei kepuasan masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan feedback atau umpan balik atas kinerja atau kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, guna perbaikan ataupun peningkatan kinerja atau kualitas pelayanan secara berkesinambungan. Manajemen kinerja dapat dimaknai sebagai gaya manajemen yang mengintegrasikan dan memanfaatkan informasi kinerja dalam proses pengambilan keputusan. Manajemen kinerja pada intinya adalah komunikasi, sehingga pemimpin harus dapat menyampaikan kepada pemangku kepentingan termasuk bawahannya tentang tugas dan peran yang apa saja yang akan diharapkan dan tentang tugas dan peran apa saja yang mereka harapkan dari mereka dalam rangka pencapaian kinerja. Penerapan teknologi dan digitalisasi yang dilaksanakan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, khususnya pada bidang pengembangan perdagangan di sub-bidang perdagangan luar negeri, yaitu pemberian ataupun penerbitan surat keterangan asal (SKA) atau disebut dengan Certificate of Origin. SKA adalah surat keterangan asal barang yang menyatakan barang tersebut diolah dan atau diekspor dari Indonesia. Pelaksanaan penerbitan SKA ini dengan menggunakan aplikasi e-SKA, di mana pemanfaatan eksportir memiliki user ID dan password untuk login ke dalam aplikasi tersebut, lalu memasuki semua bahan atau persyaratan ke dalam aplikasi sehingga akhirnya penerbitan SKA. Penerbitan SKA ini dikenakan biaya sebagaimana yang telah diatur oleh Permendag Nomor 37 Tahun 2017 dan pembayaran pun melalui e-payment. Dalam pelaksanaan penerbitan SKA, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi telah menerapkan standar pelayanan yang menjadi tolak ukur dalam pelayanan publik, khususnya bagi pemohon ataupun eksportir yang membutuhkan SKA sebagai salah satu syarat dokumen yang harus dilengkapi dalam proses ekspor. Kami telah memiliki standar pelayanan minimal maupun SOP dalam pembuatan SKA. Penerapan manajemen kinerja pada pelayanan penerbitan SKA diantaranya memberikan tugas dan tanggung jawab berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing dari pegawai dalam proses penerbitan SKA yang optimal, memberikan arahan dan berkomunikasi dengan semua pihak dan bawahan sampai atasan guna kelancaran tugas yang diberikan, membuat laporan pertanggungjawaban secara benar dan kredibel di setiap bulan, serta memberikan reward dan punishment bagi pegawai yang berprestasi berintegritas secara adil dan sebaliknya.
Dari beberapa penjelasan yang diungkapkan di atas dapat diambil kesimpulan antara lain: 1. Pentingnya transformasi organisasi digital dalam era saat ini karena dituntut oleh setiap publik agar pemerintah bekerja secara optimal. 2. Untuk pencapaian tujuan bersama diperlukan komunikasi atau manajemen kinerja baik terhadap pihak internal maupun pihak eksternal. 3. Untuk penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau, seluruh penyelenggara pelayanan diarahkan untuk menyelenggarakan pelayanan yang terstandarisasi. Saran yang dapat kami berikan: pertama, setiap pemerintah ataupun pelayan publik wajib memahami dan mengimplementasikan organisasi digital, manajemen kinerja, dan standar kinerja pelayanan guna pencapaian tujuan organisasi. Dan yang terakhir, untuk peningkatan kinerja kualitas bagi seorang pemimpin ataupun individu, perlu pengelolaan dan optimal terhadap tiap komponen materi di atas sebagai bentuk integritas warga terhadap tujuan bangsa yang lebih baik. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.